Ekonomi kelembagaan adalah satu cabang ekonomi yang membicarakan bagaimana peran satu lembaga baik formal maupun informal yang terdapat di dalam masyarakat dengan sistem nilai, norma sosial budaya, perundang-undangan yang berlaku dan ditetapkan untuk mendorong berbagai kegiatan ekonomi dalam rangka untuk mencapai tingkat kesejahteraan yang diinginkan. Terdapat 3 aliran utama ekonomi kelembagaan. Yang pertama itu ekonomi kelembagaan neoklasik, kemudian yang kedua itu ekonomi kelembagaan lama atau biasa disebut dengan Old Institutional Economic yang dimotori oleh Veblen, dan yang terakhir adalah ekonomi kelembagaan baru atau biasa disebut dengan New Institution. Pada tahap awal ilmu ekonomi diperkenalkan sebagai ilmu ekonomi oleh Adam Smith pada tahun 1723 sampai 1790 dan tokoh-tokoh lainnya sebagai tokoh mazhab klasik maupun setelah itu seperti Alfred Marshall dan Leo Warsaw yang dikenal sebagai tokoh mazhab neoklasik. Kajian ekonomi sebagian besar fokus pada pembicaraan tentang bagaimana individu dalam melakukan kegiatan ekonomi. Ilmu ekonomi dijalankan dengan paradigma berpikir untuk mencapai optimalisasi kegiatan. Individu sebagai human atau homo economic diasumsikan sebagai pihak yang ingin mencapai optimalis baik individu sebagai seorang konsumen maupun individu sebagai seorang produsen. Teori ekonomi kelembagaan dikembangkan berdasarkan pemahaman bahwa pasar adalah suatu lembaga yang menghubungkan kedua individu tersebut. Apabila masing-masing individu melakukan kegiatan secara bebas yang difasilitasi oleh pasar melalui invisible hands, maka optimalitas akan terpenuhi. Keseimbangan atau equilibrium adalah satu capaian untuk menunjukkan kesesuaian antara keinginan konsumen dan produsen pada tingkat harga tertentu di pasar. Walau dalam realitasnya keseimbangan ini sulit untuk dibuktikan. Untuk mencapai keseimbangan sebagaimana dikemukakan oleh kaum klasik. Klasik dan neoklasik menurut Veblen cenderung menyederhanakan fenomena ekonomi yang dibuat dalam bentuk-bentuk model-model matematik dan mengabaikan aspek-aspek non-lingkungan hidup. Sesungguhnya dua aspek ini sangat berpengaruh terhadap tingkah laku ekonomi masyarakat. Dengan kata lain, dalam prakteknya, apabila struktur politik dan sosial yang ada di masyarakat tidak mendukung akan mengakibatkan terjadinya distorsi dalam proses ekonomi. Pengaruh sosial budaya, sejarah, dalam kenyataannya sangat berpengaruh terhadap perekonomian. Faktor tersebut senantiasa mengalami perubahan. Kemudian beliau mengembangkan perhitungan pendapatan nasional dengan menggunakan data statistik dari kegiatan ekonomi dan perhitungan pendapatan nasional. Kelembagaan yang paling dominan dalam menentukan arah kegiatan ekonomi masyarakat adalah negara itu sendiri. Negara menciptakan berbagai kebijakan dan program yang dapat menentukan arah perkembangan ekonomi melalui berbagai instrumen. Pada masa klasik sebenarnya telah muncul pemikiran tentang perlunya suatu institusi atau kelembagaan ekonomi. Kelompok ini melakukan koreksi terhadap konsep klasik dan menjadi teori klasik. Kelompok ini dikenal sebagai Old Institutional Economic atau ekonomi kelembagaan lama. Dalam mazhab ekonomi kelembagaan lama, kegiatan ekonomi sangat dipengaruhi tata letak antara pelaku ekonomi atau ekonomi politik, desain aturan main atau teori ekonomi biaya transaksi, norma dan keyakinan suatu individu atau komunitas, teori model sosial, dan insentif dengan melakukan kolaborasi teori tindakan. Ekonomi kelembagaan baru dimulai dari ide Coase pada tahun 1934 tentang kenapa perusahaan perlu dilakukan. Alasan yang dikemukakan adalah karena kondisi sumber daya yang mampu dikelola oleh perusahaan
maka dalam kegiatan menghasilkan barang dan jasa, perusahaan berada pada ongkos yang terendah. Hal ini disebut juga dengan scale of production. Keadaan ini dicapai pada saat produksi maksimum biaya rata-rata per unit berada pada titik terendah. Pandangan ekonomi kelembagaan baru meyakini bahwa adanya kelembagaan perusahaan agar ongkos transaksi menjadi rendah, terutama untuk mencapai laba. Kesejahteraan masyarakat dicapai melalui interaksi antara demand dan supply dan dukungan kelembagaan. Selanjutnya, perbandingan paradigma antara kelembagaan lama dan baru dapat dilihat dari hubungan antara atasan dan bawahan di perusahaan. Dalam ekonomi kelembagaan baru, pertanyaannya adalah untuk menguji hubungan antara atasan dan bawahan, manakala ekonomi kelembagaan lama mempertanyakan kenapa seorang menjadi tuan dan yang lainnya bawahan pada tempat pertama. Perekonomian ekonomi Indonesia kembali pulih dari krisis yang disebabkan oleh pandemi COVID-19. Ini merupakan kabar baik di tengah munculnya varian COVID-19 baru dan kondisi perekonomian global yang memburuk. Ekonomi Indonesia dalam 2 kuartal terakhir berhasil tumbuh di atas 5%. Pada kuartal kedua 2022, pertumbuhan ekonomi bisa mencapai 5,44%. Sektor transportasi dan manufaktur menjadi penopang besar dalam perekonomian Indonesia. Menurut saya, berdasarkan 3 pemikiran sebelumnya yang sesuai dengan perekonomian Indonesia, yaitu pemikiran ekonomi kaum merkantilis, karena merkantilis memandang kekayaan suatu negara diukur dalam bentuk emas dan perak, di mana semakin banyak emas dan perak yang dimiliki oleh suatu negara, maka semakin kaya dan kuat negara tersebut. Untuk itu, pemerintah harus mendorong ekspor dan mengurangi impor.